Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pagi, Pak. Ya, pagi gitu ya. Oke, selamat pagi. pagi. Oke, salam sehat. Pagi. Alhamdulillah. Nah, oke, salam olahraga. Alhamdulillah. Kalau di PJWK biasanya salam apa ini? Kalau olahraga. Salam sehat. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu ya. Kemarin sudah PTM. Ini karena mendekati penilaian akhir semester, saya jadi memberanikan diri ya untuk meluangkan waktu berjumpa dengan anak-anakku semua karena PTM saya nggak bisa ngajar TKJ 23 ya. Jadi saya belum tahu perkembangannya seperti apa. Kegiatan kali ini nanti akan membahas satu untuk penilaian akhir semester, kemudian pengumpulan tugas yang kemarin saya akan tampilkan karena setelah penilaian akhir semester nanti akan disusul dengan analisis dan pengolahan nilai untuk pencetakan rapot. Kemudian nanti saya akan memberikan semacam tips dan pendalaman materi untuk persiapan uji kompetensi yang rencananya itu ada di bulan Januari. Kita awali kegiatan kali ini dengan berdoa, semoga diberikan kemudahan dan tentunya harapan saya yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berdampak pada keterampilan kamu. Mas Vicky Mulia, saya minta tolong diaktifkan dulu kameranya. Mas Vicky, diaktifkan kameranya, Mas. Terus baru dipimpin doa. Halo, Mas Vicky. Mas Vicky, halo. Oke, saya akan pindah ke siswa yang lain ya. Ini biasanya yang udah pakai seragam ini Mas Dimas ya. Mas Dimas, halo, monitor. Hadir, Pak. Ya, coba kameranya diaktifkan, Mas. Nah, oke, gagah banget kok. Oke, silakan dipimpin doa, Mas. Oke, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih Mas Dimas ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ya, saya akan tampilkan terlebih dahulu tugasnya ya. Oke. Sudah terlihat layarnya? Sudah. Oke. Sudah. Saya akan perbesar ya. Saya akan membuat kesimpulan dulu ya di sini ya. Untuk yang sudah mengerjakan itu 65 siswa. Walaupun ada yang double. Jadi ada siswa yang ngupload ulang itu. Enggak apa-apa. Kurang lebih 65 ya. Kisaran 63 sampai 65. Nah, di antaranya itu yang mengumpulkan 50% ya, itu dari laki-laki ya. Jadi 49% itu perempuan. Nah, kalau sebaran di kelasnya itu yang paling banyak itu 12 TKJ 1 ya. Selamat ya buat 12 TKJ 1. Artinya ya dari segi volume mereka yang berusaha yang paling optimal dalam pengumpulan tugas. Ya, kemudian kalau aspek kualitas nanti kita bahas setelah ini. Disusul dengan 12 TKJ 2 dan 3. Ini kebetulan ini 19, ini juga 19. Ya. Oke, nah kemudian
untuk nilainya, Mas Mbak, kemarin sudah saya share sepertinya ya. Saya share ke Mas Iksan. Dan Mas Iksan sepertinya sudah membagi ke teman-teman di grup. Nah, yang dilihat itu pertama nilai, kemudian catatannya. Jadi kriteria yang saya lihat satu pasti tentunya kontennya dulu ya. Ya, konten dan kemudian pengumpulannya. Jadi kalau di sini pengumpulannya kok sudah lewat dari tanggal 5, ya misal ini contoh ya ada yang tanggal 6 mengumpulkan ini ya Mas Fahri. Ini ya dari 12 TKJ 1. Ya sebenarnya bagus kontennya tapi telat mengumpulkannya. Itu ya harusnya 100 tak kurangi jadi 90. Dan ini ada ininya ya, ada catatannya. Nah, dan di sini ada yang kategorinya perfect ya, sempurna. Ada yang kemarin kalau nggak salah mana ya, ya terutama yang awal-awal ini ya, ini ya itu bagus-bagus ya. Nah nanti ini saya ambil contoh ini punya siapa ya 12 TKJ 3 saya bentar. Mas Dimas, nah ini bagus ini. Nah ini nanti rencananya mau saya tampilkan ke pengawas pada saat nanti ada visitasi penilaian kinerja kepala sekolah. TKJ bagaimana? Nah ini unjuk kerjanya siswa TKJ selama pandemi. Nah jadi dengan adanya hasil seperti ini pengalaman belajar kamu itu utuh gitu walaupun posisinya itu daring gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Prastio dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan mendemokan mengenai firewall extended. Untuk layanan web itu kita pakai port dengan nomor 80 dan 443. Nah, oke, ini sekilas saja ya. Yang lain juga bagus-bagus ya, ini ya. Oke. Terus kemudian yang hari ini mungkin baru ngumpulkan ada nggak ya? Tak lihat ya bawah. Tanggal 11 kemarin Mas Faiz, ini belum saya komentari. Kalau nanti saya komentari ya. Harapannya silakan sebelum penilaian akhir semester terus dimulai itu bisa dikumpulkan tugasnya ya. Agar saya nanti ada rentang waktu untuk saya untuk ngolah nilai ya. Jangan ditodong ya. Guru mata pelajaran kena ditodong mesti kesulitan ya, kesulitan ngolah nilai. Kemudian untuk penilaian akhir semester anak-anakku saya akan memberikan gambarannya. Jadi gambarannya itu soalnya hampir serupa ya. Saya buka saja ya, hampir serupa dengan yang kemarin. Hanya mungkin nilai-nilainya yang berbeda. Terus kemudian ada 2 materi baru yaitu firewall ya. Kalau yang sebelum PTS kan sebelum penilaian akhir semester itu kan ada materi routing ya. Terus kemudian disusul mungkin materi dari mata pelajaran yang lain. Jadi tambahan saya firewall. Kemudian di sini untuk nilai rapotnya Mas Mbak semua, saya akan hitung ya, juga akan melihat dari kehadiran siswa. Saya sudah punya ini ya, ini. Saya sudah punya catatan semua di sini. Itu ada 234 ini catatannya. Dari pertama awal launching pembelajaran itu pertama awal launching pembelajaran ini ya, ini. Nah, ini ada kuesioner ya, terus distribusi kelompok, semua ada, saya simpan semua. Jadi kalau ditanya, Pak dasarnya apa nilainya? Saya bisa menunjukkan ya. Bukan asal-asalan ya, ngarang biji gitu enggak. Ada semuanya. Terus kemudian saya akan coba membahas untuk pendalaman materi. Nah, ini penting karena saya tidak mengawal 12 TKJ 23 ya, karena memang setiap guru punya strateginya masing-masing. Dan ini untuk menyamakan ya, membuat standarisasi agar nanti bekal yang nanti dipakai pada saat kamu di bulan Januari ketika ujian itu sudah utuh gitu ya, enggak sepotong-sepotong. Nah, kita akan coba membahas hal yang paling esensial ya. Silakan dilihat di sini ya. Nah, oke. Ada tampilan kayak gini ya. Nah, kemarin kalau nggak salah gurunya sudah ngajari saya
Saya tampilkan dulu ya. Ini mohon diinterupsi nek misalkan kemarin kamu belum dapat ya. Kelas lain terutama ya, TKJ 23 ya. Nah, oke. Ini soalnya. Nah, saya akan coba print screen dulu. Nah, oke. Untuk 12 TKJ 23, oke. Saya minta bantuannya ketua kelas ya, ketua kelas. Kemarin prakteknya 12 TKJ 3 Mas Dimas, halo. Ya, Pak. Ya, ketua 12 TKJ 2 siapa ya? Atau yang ada di situ anaknya siapa, Mas? Saya mulai saja dari 12 TKJ 3 ya. Nek satu sepertinya ini ada ya, ada Mas Iksan ya. 12 TKJ 3, halo Mas Dimas. Kemarin praktek mikrotiknya sudah sampai mana, Mas? Kemarin praktek mikrotik itu yang pertama yang memasukkan IP yang di IP sama yang di PC sama di router. Iya. Nah, setelah Ini. itu kemarin praktek yang DHCP kalau nggak salah, Pak. Oh ya, DHCP. Kemudian? Sudah itu, Pak. Udah. Paling yang full itu baru dari Pak Fajar yang pas PTM pertama itu. Oh, ini belum connect internet PC-nya berarti posisinya? Belum. Belum. Main cuma nyambungin, cuma masukin alamat IP sama itu. Ini ya, routernya belum connect internet. Belum, Pak. Belum, Pak. Wireless sudah belum? Wireless. Wireless kemarin belum. Oke, belum. Paling yang komplit itu yang sama Pak Fajar yang dulu. Oke, yang ini yang 3 ya itu ya. 12 TKJ 3 itu PTM ketemu dengan saya berapa kali ya, Mas? Kalau dulu yang TKJ 3A itu satu kali. Ya. Terus TKJ yang B? Yang B bukan saya ya. Gimana, Pak? Yang B 12 TKJ 3 yang B saya bukan. Saya kurang berapa kali? paham, Pak. Kurang paham. Oke. Mungkin perlu bersuara ya. Oke, 12 TKJ 2. Ini yang mewakili siapa? Nek bisa ngomong langsung ya, jangan ketik ya. Oke, 12 TKJ 2 siapa? Oke, sebentar tak lihat. Sama Pak satu kali. Ya, terima kasih Mas juga. Oke. Nah, baik. Begini saja ya ini ya. Tak tampilkan dulu ya. Ini ya. Ya, oke Mbak Ola, silakan. Saya minta laporannya. Monggo. Ini sambil saya nampilkan ininya ya, soalnya ya. Silakan Mbak Ola. Berapa kali Mbak Ola yang TKJ 2? Ya, oke. Nanti boleh buka mic ya. Oke, saya lanjut saja ya untuk mengefisiensikan waktu. Oke, ini baru masuk. Oke, baik. Jadi soalnya begini Mas Mbak, ya ini soal utuh. Ini baru prediksi. Ya. Saya ngasih 12 TKJ 1 kayak gini. Jadi mereka langsung ngerjain soalnya. Jadi nggak belajar IP, nggak belajar DHCP, nggak, tapi belajar utuh gitu. Utuh itu nggak sepotong-sepotong. Ini ya. Nah, jadi mereka ngerjakan kemarin itu dari nomor 1 sampai dengan kemarin berhenti di nomor ini, berhenti di nomor 12. Yang TKJ 1B apa ya? Yang PTM kemarin lah. Terus yang TKJ 1A itu mereka bisa sampai yang logging. Bahkan ada yang sampai ke wireless ya. Oke, saya sudah ngajari.
Nah, saya akan ngasih tips ya. Oke, saya akan ngasih tips. Tipsnya gimana, Pak? Nah, kita bahas ini untuk pendalaman materinya. Tipsnya begini. Nah, ini kan ada soal ya. Nah, ini ada topologi. Nah, kita lihat dulu ini topologinya kayak gini kan. Nah, ini topologinya seperti ini. Nah, nih, oke. Kalau kamu melihat topologi kayak gini, Mas, Mbak semua, ya, KTG ya. Nah, kalau kamu melihat topologi seperti ini, berarti kamu harus bisa mengambil alat yang harus ada. Ini kan, nah, apa, sebentar. Nah, ini, nah. Saya akan kasih tips. Yang pertama, kalau di sini ada keterangan internet, ya berarti kamu harus cari kabel lab. Ya, kabel yang ada di lab yang nyambung ke PC. Sampai sini jelas? Halo? Jelas ya? Jelas. Oke. Oke, ya saya anggap jelas ya. Kecuali yang kemarin PTM-nya jarang berangkat ya. Jadi kalau ada internet cari kabel yang nyambung ke PC. Pertama, pastikan kabelnya itu bisa digunakan buat ke internet, buat browsing. Jadi kabel itu ya kamu colokan ke PC dulu, dicolokan gitu kan ya. Bahasanya ini sebenarnya dipasang ya, bahasa Indonesianya ya dipasang. Nah, setelah kamu pasang gini ya, terus kamu lihat indikator yang ada di ini di kartu jaringan. Kalau ini saya pakai Windows 10 ya. Nah, klik gini ya, open network. Ini contoh misalnya kabelnya udah terpasang ya, gini ya. Atau bisa ke kontrol panel gini ya, Windows Explorer gini. Terus masuk ke kontrol panel gini aja ya, biar sama tampilannya. Udah masuk ke kontrol panel gini. Terus kamu lihat view network ya. Ini ya. Nah, kemudian setelah itu change adapter setting ya. Nah, kamu lihat di sini keterangan di Ethernet-nya. Nah, klik kanan gini ya, misal ya. Terus nanti klik status gitu ya. Ini contohnya misalkan Ethernet-nya ini yang kanan ini ya, misal ya. Status gini ya, terus klik detail. Nah, misal kayak gini kan keterangannya DHCP ini ya. Udah dapat IP. Nah, jadi pertama sebelum konfigurasi, perhatikan. Itu kamu ngecek internetnya ini betul-betul bisa dipakai apa enggak. Itu dulu ya. Nah, caranya ini ngecek ke sini kan setelah kabelnya dimasukkan. Udah status gini ya, udah. Terus cara testing koneksi internetnya gimana, Pak? Cara ngetesnya pakai perintah ya. Biar nanti terbiasa. Perintahnya di sini kamu ketik cmd gini kan. Nah, enter ya di sini ya. Nah, pertama ngeping IP public 888 gini ya. Ping spasi 8.8.8.8 enter ya. Ini udah connect. Nah, kemudian ini baru ngetes ngeping IP public. Berarti yang diping dites itu routingnya. Maksudnya routing itu gimana, Pak? Nah, jadi di sini ini kan posisinya ada komputernya ya. Nah, ini posisinya ada komputer ya, laptop saya itu ngetes ke internet bisa enggak sih ngeping 888 itu kan. Jadi setelah kabelnya dimasukkan ke PC terus dites dulu ping jadi Pak, terus ping lagi katakanlah www.google.com. Cara yang kedua ini kita ngetes DNS-nya. Ya dimaksud DNS itu gimana Pak? Jadi kamu menghubungi situs itu kan. Kamu nggak hafal IP-nya, pokoknya saya hafalnya situsnya di ping. Jadi enggak, kalau layanan DNS-nya aktif, berarti nanti si DNS tersebut akan menerjemahkan Google itu dia punya IP berapa. IP publiknya berapa Google. Setelah saya ping IP publiknya ketemu 216. Ini. Jadi itu tahap yang paling fundamental ketika nanti kamu bangun jaringan. Keadaan koneksi keadaan internetnya jadi apa enggak? Ini pertama ya, pertama. Dan nanti di soal ujiannya akan seperti ini, Mbak. Mas, Mbak semua. Ya, berdoa saja semoga kamu cukup mengkonfigurasi satu router ini kan. Karena ada juga yang soalnya itu bentuknya itu kayak gini. Ini contoh ya. Ya orang lagi meten-meten ini sih. Tapi ini contoh saja. Ada yang soalnya kayak gini.
Ini contoh ya. Gambarnya gini. Nah, gambarnya tuh gini. Nah, gambarnya tuh router 2 gini. Nah, router 2 terus di sini gini kan. Di sini ada satu PC. Ya. Oh ya, sebentar. Ini salah. Yang satu wireless. Nah, gini. Nah, terus di sini ada laptop 1. Ya, atau di sini diganti dengan HP gini kan. Nah, dulu ada soal yang kayak gini, Mas Mbak semua. Soalnya ini ono. Lah kalau dasarnya saja masih bingung, geragep kan nanti kan ketika praktek itu ya. Itu ya dari saya ya. Yang pertama itu internetnya pastikan jadi dulu. Kemudian baru ngerjakan yang versi yang mikrotik router. Jadi kalau internetnya udah ada ready ya, kita bisa pakai. Nah, kemudian kita lihat soalnya ya. Jadi di sini ada internet ya, pastikan internetnya jadi dulu. Fix jadi ya. Terus kemudian kamu periksa ya. Cara meriksanya gimana, Pak? Apakah koneksi internetnya itu kondisinya statik atau dynamic? Nah, ini ada siswa yang masih kesulitan membedakan apa itu IP address statik. Ya, jadi di sini kan ada keterangan ya, IP menyesuaikan ISP ya. ISP itu apa sih, Pak? Internet Service Provider, penyedia layanan internet. Nah, IP ini kita perlu atur, ada 2, statik atau dynamic. Nah, ini statik atau dynamic. Kalau statik berarti kita harus konfigurasi manual. Nah, gini kan. Kalau dynamic berarti kita nggak perlu atur, ya, nggak ada pengaturan. Nah, kita tahu koneksi ke ISP-nya dari mikrotik ke internet itu statik atau dynamic itu dari mana? Oke, caranya gimana Pak ngecek? Kita itu perlu ngatur IP address mikrotik yang nanti ke internet itu statik atau dynamic itu dari mana? Cara yang paling gampang gini. Internet kan kabel ya, kabel yang dari lab ya. Nah, tadi udah tak jelasin, kabel yang dari lab. Kabel yang dari lab itu kalau dicolokkan ke PC ya, dipasang ke PC gini, PC-nya langsung bisa connect ke internet apa enggak? Nah, itu. Kalau PC-nya langsung bisa connect ke internet, berarti pengaturan internet address-nya itu otomatis atau yang disebut sebagai DHCP. Nah, bentuknya kayak gimana, Pak? Ini contoh. Ini saya pakai WiFi ya, ini ya. Saya klik properties ya, ini contoh ya, properties. Terus kemudian saya pilih ini IP versi 4. Nah, di sini saya nggak ngatur apa-apa. Keterangannya opt-in gini kan. Saya berikan saya minta IP address. Terus saya minta DNS server. Bukan saya yang ngatur, tapi yang ngatur siapa? Yang ngatur yaitu jaringan yang ada. Infrastruktur jaringan yang ada yang nanti memberikan IP beserta pengaturan DNS-nya. Saya nggak mikir, silahkan diatur gitu kan. Silahkan jaringan saja yang mengatur. Pokoknya saya terima beresnya. Nah, setelah seperti itu, ini kan saya cek tadi ya. Saya ngeping ke 888 ternyata connect. Nah, berarti gateway-nya itu bisa digunakan untuk routing. Di sini sudah ada gateway. Nah, saya nggak ngatur. Yang ngatur siapa, Pak? Yang ngatur jaringan yang ada. Infrastruktur jaringan yang sudah ada yang ngatur. Kalau di dalam gambar, di sini, infrastrukturnya berarti yang ngatur internetnya ya berarti yang ngatur lab TKJ. Berarti ini udah ada. Berarti kita nggak perlu ngatur IP secara manual. Apabila kabel yang dipakai di lab ketika dihubungkan ke PC, PC-nya langsung connect.
Nanti di mikrotiknya berarti ETH1 dia sebagai DHCP client. Ya, kalau di komputer itu DHCP kliennya kita bisa lihat di sini di komputer ya, klik kanan status keterangannya DHCP enable yes. Berarti saya ngatur IP minta dari jaringan wireless. Ya, bukan saya yang ngatur. Nah, contoh yang lain ya, ini supaya paham. Seperti HP ini, dia dapat IP otomatis. Ya, kita bisa lihat di sini di desktop. DHCP-nya enable, maka dia dapat IP. Kalau kita ngatur secara statik gini, ya, ini saya atur gini ya, IP-nya 10, 10, 10, 1 gini. Ya, terus dia ngeping ke sini, ya nggak connect. Karena apa? Pengaturan yang sudah ada itu otomatis, yang atur itu wireless. Ya. Jadi kalau pengaturan yang sudah ada itu DHCP, kamu harus ikuti DHCP aja nggak wes statik. Itu ya. Nah, jadi kesimpulannya Mas Mbak semua, ketika kamu melihat soal yang ada di soal ujian ini, khususnya yang ETH1 ini ya. Saya print screen lagi ETH1. Ya. Nah, ini ya ETH1 ini. Nah, pastikan yang pertama yaitu internetnya jadi. Terus kamu harus ketahui internetnya itu addressnya IP-nya itu manual atau statik. Ini ya. Nah, kalau manual atau statik ya, satunya lagi yang otomatis ya, otomatis. Oke, nah. Kemarin prakteknya setahu saya itu pengaturnya otomatis ya. Nah, ketika otomatis kita lihat di soal. Ketika otomatis berarti kamu nomor 1 sudah mengerjakan. Ya, mikrotiknya sudah dibawa. Nomor 2 DNS-nya juga sudah. Buktinya apa Pak? Buktinya kalau di mikrotik itu kamu ngeping google.com gini ya, ngeping google.com ini. Ngeping google.com keterangannya repli di mikrotiknya ya. Nah, berarti nomor 2-nya jadi. Terus nomor 6, 7-nya juga kamu sudah mengerjakan. Yang belum mungkin nomor 4, 5, web proxy dan cache administrator. Nah, itu ya, itu pendalaman salah satu pendalaman materi yang saya berikan. Kemudian anak-anakku semuanya, di sini yang perlu kamu perhatikan yaitu pengujian jaringan. Saya ambil contoh di sini ya, di soal sini pengujian jaringannya. Di sini ada beberapa pengujian yang harus kamu ketahui betul sebelum kamu mengerjakan tiap jaringan. Ya, saya kasih contoh yang paling atas dulu ya. Di sini ada poin A, konfigurasi router. Ya, router yang dikonfigurasi itu ada 1, terus 2, terus 3. Nah, ini kamu harus paham. Jadi nomor 3 itu full konfigurasi. Ya. Mungkin nomor 1, 2 itu kamu cabling ya, bikin terminasinya, ngerimping gitu ya, nomor 1-nya ya. Nyiapkan fisiknya jaringan dulu. Nah, setelah jadi semuanya terus kamu konfigurasi, kamu lihat soalnya. Nomor 3 itu ada yang poin A itu konfigurasi router. Apa yang dikonfigurasi, Pak? Ya. Di sini yang pertama yaitu DNS-nya. Ya, tadi DNS-nya akan terisi otomatis kalau mikrotiknya sudah connect ke internet. DNS-nya sudah, nomor 6, 7 juga sudah ini. Karena di sini Ether 1. Kita lihat di sini ya, Ether 1 ada di bagian sini. Nah, yang dikonfigurasi di mikrotik berarti ada 3 komponen. Berdasarkan gambar, lihat gambar dulu ini kan. Nah, berdasarkan gambar ada berapa komponen, Pak? Nah, ini kita hitung. Berdasarkan gambar itu ada 3 komponen yang perlu dikonfigurasi. Pertama yang atas, ini jadi dulu. Ini connect dulu ke internet. Ini nomor 1 harus selesai dulu. Nah, ini selesai.
Kalau nomor 1 belum selesai, jangan berpindah ke yang lain, mambrah-mambrah repot. Ya, selesaikan dulu satu bagian. Ya, Pak, menyelesaikan bagian atas itu nomor berapa saja, Pak? Nah, saya akan berikan contoh. Yang nomor atas ya, yang ETH 1 itu kamu nyelesain 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini selesaikan dulu. Aja mikir ether loro, aja mikir WLAN 1. Yang ini aja dipikir di situ. 1 sampai 5, 1 sampai 7 jadi. Ada pengecualian, Mas Mbak semua. Kalau nomor 3 belum bisa diselesaikan, boleh dilewati dulu. Ya, saya sampaikan boleh dilewati, bukan tidak dikerjakan, boleh dilewati. Karena yang paling utama DNS-nya ada, IP Ether 1 ada, gateway ada. Ini yang paling utama. Bisa connect ke internet. Ya, jadi nomor 1 sampai 7 fix selesai dulu. Dan ketika guru itu ngajar, Mas Mbak semua, khususnya TKJ yang selain saya, pastikan Pak, ini saya ngerjain selesai kalau di ujian itu selesainya nomor berapa. Ya. Jangan sampai kamu udah ngerjain begitu disodori soal bingung. Kayak aku nggarapin nomor pira bayi ya. Nah, itu fatal itu. Apalagi sampai ketika pengujinya atau dalam hal ini asesornya tanya. Ya, tanya ke pesertanya. Peserta ujian itu kalau di LSP namanya asesi. Asesinya ditanya, pesertanya ditanya. Ya. Mas, Ether 1 itu bagiannya selesai sampai nomor berapa? Bingung. DNS itu masuknya kemana? Di soal nomor berapa? Misal ditanya gitu ya. Cara ngetesnya gimana? Bingung. Padahal teorinya mungkin sudah dijelaskan. Nah, maka oleh karena itu ya, saya mengajak ke TKJ 23 khususnya. TKJ 1 juga iya ya. Yang kemarin mungkin miss nggak berangkat gitu ya. Kamu ngerjain sesuatu itu harus paham. Kira-kira yang saya kerjakan itu kayak gimana sih, Pak? Saya sudah sampai mana ngerjainnya gitu. Misal contoh ya, misal contohnya kamu sudah meyakini bahwa mikrotiknya udah connect ke internet, Pak. Nah, kalau connect berarti di sini untuk poin yang nomor 1 sampai 7 nomor berapa saja yang sudah selesai. Nah, itu harus tahu. Jadi kalau udah connect ke internet berarti dengan ngetes Google sama ngeping ke 888, kalau itu berhasil semua, berarti minimal kamu sudah mengerjakan nomor 1, 2, dan nomor 6 dan 7. NTP itu sinkronisasi waktu. Nah, mikrotiknya ada clock-nya enggak? Waktu yang ada di mikrotik sesuai enggak dengan yang ada di internet waktunya? Kalau belum, berarti NTP-nya belum diatur. Nomor 45, kamu udah nyeting web proxy enggak? Udah masuk ke menu IP web proxy apa tidak? Oh, belum. Berarti saya harus belajar ke situ. Itu yang Mas Mbak ya. Jadi setelah kemarin praktek, ini soalnya kurang lebih kayak gini. Ini baru prediksi. Soalnya bisa berkembang lebih sulit, bisa berkembang lebih mudah. Nah, kemudian ya, kalau nomor 1 sampai dengan 7 udah selesai, baru ngerjakan nomor 8 sampai dengan 14. Nah, nomor 8 sampai dengan 14 ini sebenarnya kamu mengerjakan di bagian Ether 2. Ether 2 yang mana, Pak? Lihat gambar. Ini kan. Nah, Ether 2 itu yang mana, Pak? Oke, saya akan buat lagi. Nah, jadi Ether 2 yang bagian atas itu nyelesain internetnya ya. Nah, ini jadi dulu. Fix harus jadi. Kalau nggak jadi gimana, Pak? Kalau NTP-nya nggak jadi, lewati, nggak apa-apa. Ini dilewati, nggak masalah. Web proxy. Kalau nggak jadi, Pak, web proxy-nya pasti jadi. Karena hanya mencentang tok. Ya, jadi web proxy itu nggak ada cara pengujiannya. Hanya memilih konfigurasi saja. Kalau NTP nanti tahunya mikrotiknya waktunya itu sudah sesuai dengan time zone internet. Jadi sekarang pukul 9.42 ya ini ya, 9.42.
Kalau di mikrotiknya kok muncul clocknya kok masih jam 7, berarti sinkronisasi waktu ke internetnya belum jadi. Nggak masalah. Pak, saya nggak jadi-jadi nih Pak, konfigurasi NTP-nya nggak masalah. Yang penting mikrotiknya connect ke internet dulu, nggak masalah. Ya. Jadi ETH1 selesai. Jadi ETH1 kita lihat di soal itu 1 sampai dengan 7. Ya, ini sudah selesai. Baru beranjak ke nomor 8 sampai dengan 14. Kamu nyeting IP Ether 2. Nah, kemudian saya sampaikan anak-anakku, ketika kamu mau mengkonfigurasi ya, dan posisinya ya, misal di sini PC-nya udah bisa connect ke internet, gini ya. Pak, saya lupa Pak konfigurasinya bagaimana Pak. Jen anu akeh banget kelalen. Misal gitu ya kejadiannya ya. Atau kamu baru ngerjain separuh 1 sampai 7 itu kamu baru selesai di nomor 1 2 6 7. Nomor 3 4 5-nya ini kamu ngeblank. Waduh, lali kabeh gitu kan. Nah, kalau kejadiannya kayak gitu, Mas, Mbak, maka cara yang paling manjur, cara yang paling mujarab ya, cara yang paling mujarab itu gimana, Pak? Nek kelalen gitu kan. Kabel sing maring mikrotik ya, kabel lab sing maring mikrotik dicabut. Ini dicabut dulu. Dicabut ya. Nah, ini dicabut. Setelah itu dipasang ke PC. PC sing dinggo nang lab. Nah, ini browsing. Browsingnya gimana, Pak? Ya, contoh ini ya, saya kasih contoh. Pengaturan NTP dan web proxy. Ini ya. Nah, ini posisinya udah dicolokkan kembali ya. Terus ketik pengaturan NTP dan web proxy. Mikrotik. Gini kan. Nah, ini ada. Buka. Ini ada. Buka. Mungkin kamu tanya, itu kan. Ditanya sama pengawasnya. Loh, ini kok nggak dipasang kabelnya? Ini malah browsing gitu kan. Misal kamu jawabannya gini ketika ada pertanyaan lisan kayak gitu. Jawabannya gini, Pak, saya kepengen ngecek Pak, backbone internetnya, ISP-nya itu normal apa tidak. Saya kepengen ngecek ini bisa buat browsing apa tidak. Dan sekaligus saya ngecek ini kira-kira internetnya itu kecepatannya berapa. Jawabannya kayak gitu. Ya, walaupun modusnya kamu itu lagi nyari jawaban sebenarnya. Tapi cara jawabnya gitu. Jangan bilang saya lagi nyari ini konfigurasinya Pak. Jangan seperti itu. Nah, ini kan contohnya ya. Cara ngatur NTP nomor 3 itu ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya konfigurasi itu nggak perlu dihafal, dipahami. Nek lupa ya browsing. Gitu ya. Nah, caranya gini. Nah, kan nanti kamu bisa, oh iya caranya kayak gini ya. Nah, sing rajin nulis ya itu bagus. Tapi ini cara yang paling cepat menurut saya. Nah, gitu. Kemudian anak-anakku, terakhir sebelum saya tutup ya. Jadi cara ini silakan bisa kamu adopsi. Diadopsi untuk ngerjain soal-soal yang kamu lupa. Ya browsing gitu kan. Nah, dan insya Allah itu selesai semua. Nah, satu hal yang mungkin bisa menghambat selain konfigurasi ini wis bener Pak, jenuh plek jiplek, tapi kok nggak berhasil, orang manjur Pak, itu. Pada saat waktu di lab dengan guru mungkin atau dengan teman berhasil, tapi setelah saya pakai di ujian itu nggak berhasil, ya misal kayak gitu ya. Berarti gimana Pak solusinya? Oke, solusinya, bentar. Ya, berarti solusinya begini. Solusinya yaitu satu, yaitu sebelum dipakai buat konfigurasi ya. Ini saya lupa. Jadi pertama internet cek dulu ya, cek recheck ya. Pastikan nggak ada masalah internetnya. Terus mikrotiknya ini trouble atau tidak. Nah, ngecek trouble atau tidaknya ketahuan pada saat kamu ngerjain soal. Ngerjain soal konfigurasinya sudah diyakini betul, ya, dicek-cek terus betul, terus ora dadi gitu ya.
dan bener-bener wis itu ya udah kamu periksa dengan teliti, kamu boleh supaya nanti nggak makan waktu, sampaikan ke tempat uji kompetensinya melalui pengawasnya. Pak, ini mikrotiknya trouble, Pak. Saya pakai gini nggak jadi, Pak. Saya minta replace itu ganti. Ya. Nah, sebelum di replace, Mas Mbak, sebelum di replace, konfigurasi yang sudah ada kamu backup dulu. Ya, jadi nggak mulai dari awal konfigurasi nih, tapi dengan cara restore. Kamu udah ngerjain, konfigurasinya disimpan. Bahasanya gitu ya. Caranya gimana, Pak? Browsing C. Ya. Ya, di sini kan kamu bisa browsing kan. Backup konfigurasi mikrotik. Ini. Kamu lakukan langkah ini. Nah, setelah di backup, filenya diunduh. Nah, baru minta replace alatnya. Nah, ini kan ada contohnya kan, nah, backup gitu ya. Nah, setelah nanti sudah sudah diunduh di komputernya kamu, ya, nyimpennya jangan di C ya, nyimpennya di D. Oh ya, sama satu lagi, nek komputernya sering restart gitu ya. Lagi tunggu 30 menit restart Pak, orang usah gugup. Nomor satu, nggak usah gugup. Karena apa? Sepanjang mikrotiknya masih nyala, masih murup begitu ya, berarti nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah kan ketika komputernya nyala, mikrotiknya ijik-ijik restart. Nah, ini trouble ini. Itu ya. Nah, itu. Jadi hal-hal teknis seperti ini perlu saya sampaikan. Karena apa? Biasanya anak-anak itu akan tegang ketika manakala ada teman yang 1, 2, 3 wis rampung, judul wis rampung, gugup. Ya. Kemudian pastikan crimpingnya itu sempurna, saya sampaikan. Jadi tahap sebelum konfigurasi crimpingnya benar-benar rapi. Ya, pastikan ketika dites sama alat tester dari pin 1 sampai dengan pin 8 nyala semua. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ini sudah jam 9.50 ya. Dan saya tekankan sebelum saya akhiri, tugas silakan untuk bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan penilaian akhir semester. Dan teman-teman mohon diajak ya, disampaikan juga informasi ini bagi yang hari ini mungkin berhalangan hadir, silakan sampaikan ya. Blognya saya bisa dikunjungi ya. Blognya saya itu ketik saja Fajar Bahrun blog ini ya. Nah, jadi Fajar Bahrun blog ini ya. Nah, oke. Soalnya ada di situ semua. Saya secara pribadi tidak memberikan pembahasan nomor siji nggak rapi kepriwe, nomor loro nggak rapi kepriwe. Karena apa? Karena saya takut nanti soalnya beda, kamu masih mempedomani modul. Biasanya anak itu kan kalau udah dikasih ini ya caranya kayak gini dihafalkan. Bukan dipahami soalnya tapi dihafalkan. Ya. Dan sebelum saya closing statement, nek lupa itu hal yang wajar ya, sebagai manusia memang disertai kelebihan lupa ya. Nah, nek lupa yang penting PC-ne yang maring internet, browsing, cari cara penyelesaiannya. Kalau ditanya, sedang ngetes koneksi internet, Pak, sama ngetes web proxy-nya jalan apa enggak, selesai. Penguji nggak akan tanya lagi. Kalau jawabannya kamu lagi nyari jawaban, Pak, ya, saya lagi mencari cara penyelesaian, itu salah. Ya, karena apa? Karena di situ yang namanya peserta pada ujian LSP itu sudah dianggap siap menempuh ujian. Jadi menghiraukan aspek-aspek kamu nggak bisa, kamu nggak tahu, itu nggak akan istilahnya apa ya, tidak ada pengecualian untuk hal tersebut ya. Semua peserta ujian sudah dianggap siap menempuh ujian seutuhnya. Saya doakan semoga nanti dimudahkan di ujiannya dan tentunya kompetensinya tetap terjaga dengan kualitas yang baik. Itu saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas Ari, Mas Dimas, terus kemarin Mas Norman ya yang sudah presentasi ya. Saya tambahkan nilainya ya. Dan bagi anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas, saya ucapkan terima kasih, yaitu tersimpan di internet, itu tersimpan selamanya ya sebagai hasil karya kamu sekaligus kenangan ketika dulu
sekolah di SMK Negeri 1 Kutasari. Oke, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri dengan slogan TKJ bareng-bareng ya. Salam TKJ. Tangkap virusnya. Tangkap virusnya. Ya, salam TKJ. Tangkap virusnya. Tangkap virusnya. Tangkap virusnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.